Pak Ganjar ketika Semangat keluarga calon presiden. foto Sehat-sehat ya. Pak Ganjar jangan foto-foto terus upload ke sosmed. Tanggapan Pak Ganjar gimana Pak? Nah ya foto, upload aja kalau punya IG. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP, Deddy Sitorus mengatakan bakal calon presiden dari partainya, Ganjar Pranowo, memang orang yang suka olahraga lari. Hal itu disampaikan Deddy merespon sindiran bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Anies mengatakan soal sosok politikus yang kerap jogging dan mengubahnya menjadi konten media sosial. Deddy mengatakan memang Mas Ganjar suka lari pagi, kalau Anies mungkin suka lari dari janji. Banyak janjinya yang tidak terrealisasi. Deddy mengatakan, sebagai bakal calon presiden, tidak ada yang salah dengan kegiatan Ganjar menghadiri acara lari pagi dengan relawan. Ia bisa bertemu dengan banyak orang, dan alhamdulillah rakyat senang ketemu itu. Emang itu salah? Kan memang ia calon presiden. Sebagai calon presiden, hal wajar ia melakukan itu. Ia lalu menyinggung kegiatan Anies selama beberapa bulan terakhir, yang kerap keliling Indonesia usai diumumkan sebagai bakal calon presiden. Menurutnya, tidak ada pihak yang nyinyir dengan kegiatan Anies itu. Tidak ada yang nyinyir itu, tidak pernah disinggung sama sekali. Jadi kalau Pak Ganjar keliling ke sana kemari, ketemu warga pagi-pagi, kenapa mesti disindir? Deddy Sitorus juga mengaku akan memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 jika mampu menjelaskan cara mencegah korupsi saat menjabat sebagai presiden. Deddy awalnya menepis pernyataan Anies Baswedan hingga Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait penegakan hukum yang dinilai tajam ke bawah namun tumbul ke atas. Menurutnya, di zaman Jokowi, banyak menteri dari partai pendukung pemerintah hingga pimpinan lembaga legislatif yang terjerat kasus korupsi. Masalah penegakan hukum ini persoalan semua yang sudah terbukti selama pemerintahan Jokowi. Beberapa menteri dari partai pendukungnya kurang apa? Mahkamah Agung, Wakil Ketua DPD, Ketua DPR, kurang apa lagi bukti sama kalian ini tajam ke atas. Ia mengaku menghargai kritik Anies yang disampaikan beberapa waktu terakhir. Menurutnya, masalah yang disinggung Anies merupakan keresahan presiden sejak zaman Soekarno. Deddy mengatakan akan memilih Anies sebagai presiden jika menunjukkan cara mencegah masalah-masalah itu tidak terjadi. Kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang pisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto memberikan balasan pedas kepada sindiran Anies. Kritik tentu hal-hal yang bebas disampaikan dalam sistem demokrasi. Hasto mengatakan, pemimpin harus mengenal seluruh aspek dalam masyarakat.
Ia menyebut PDIP menganut budaya kepemimpinan yang mengakar ke masyarakat. Politik harus mengenal seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana seluruh kulturnya, kehidupannya, bagaimana mata pencahariannya, aspirasinya, dan ciri dari PDIP adalah pemimpin itu mengakar ke bawah dengan prestasi, dengan kinerja yang baik. Hasto kemudian menyindir pemimpin yang berakar kepada elite. Ia juga menyinggung soal kepemimpinan yang mengakar pada politik identitas. Kultur kepemimpinan yang dibangun PDIP adalah kultur kepemimpinan yang berakar ke bawah, bukan berakar ke elite. Apalagi berakar pada politik identitas, itu bukan PDIP. Hasto juga membalas kritik Anies soal pembangunan infrastruktur jalan non-tol di era Presiden Jokowi yang kalah dibandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hasto meminta Anies melihat Jakarta. Ya, Mas Anies suruh lihat Jakarta saja. Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyuarakan berbagai kritik terhadap pemerintahan era presiden. Di hadapan relawan, ia menyoroti bercokolnya para mafia di sektor-sektor yang harusnya dikuasai oleh negara. Anies menyebut para mafia ada di sektor pertanian, proyek-proyek pemerintah, bantuan sosial, kesehatan, bahkan hingga pemilu. Ia berjanji akan memberantas para mafia itu jika berkuasa nanti. Bekas Gubernur DKI Jakarta itu meminta hukum harus tegak bukan hanya ke masyarakat bawah, namun juga ke seluruh elemen masyarakat. Anies juga menyindir sosok politikus yang kerap jogging dan mengunggahnya menjadi konten media sosial. Pasalnya, apa yang dilakukan politikus tersebut masih memiliki tugas di daerahnya.